kabupaten kecamatan Sawit, Boyolali, Jawa Tengah. Dan kebetulan sekali saat ini saya bersama dengan Bapak Andi Wijaya. Sedikit tentang beliau, dia adalah seorang entrepreneur muda. Dia memiliki beberapa usaha ya, terkecuali adalah usaha di bidang wisata, yaitu Balai Rancah Pak, tepatnya di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dan beliau saat ini juga menanja di bidang musik ya, atau lebih ke musisi ya. Assalamualaikum Pak Andi Wijaya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selalu dengan izin Pak izin. Iya, Pak siap, sama-sama. Terus ini Pak Andi Wijaya, mungkin cerita sedikit tentang Pak Andi terkait dengan kenapa Pak Andi ini tertarik di dunia musik gitu Pak? Ya, karena saya merasa tertantang aja. Istilahnya ini utamanya pengen memotivasi teman-teman saya. Banyak sekali yang punya suara-suara bagus, punya lagu-lagu bagus, tapi mereka nggak berani mengeksplor di publik. Jadi saya yang bukan musisi dan bukan penyanyi mencoba mengarang lagu, saya bawakan sendiri. Istilahnya untuk hiburan sama untuk apa ya, motivasi buat teman-teman. Ini loh, aku aja yang bukan musisi, bukan penyanyi aja berani. Kenapa kalian yang musisi, teman-teman punya suara bagus, punya lagu, kenapa nggak berani di-share ke publik? Kenapa? Masa saya nggak tahu musik, nggak tahu nyanyi aja, meskipun suara comang-caming aja saya berani. Jadi kalau mau sukses, kalau nggak berani malu atau nggak berani menjalani, ya nggak bakalan akan menemui kesuksesan nantinya. Jadi jadilah orang yang punya multi talent, meskipun bukan bidangnya, kalau ikut menjalani ya, itu pasti ada jalan lah. Iya. Mungkin sejak kapan nih Pak Andi meranjak di dunia musik Pak? Iya. Sejak kapan? Ya mungkin 2 bulan ini ya, yang tadinya itu cuma iseng-iseng ya, saya bikin lagu tuh karena untuk iklan lah, iklan wisata Balai Rancah. Oh gimana ya caranya kita beriklan nggak lewat lain-lain, cuma saya pengennya beriklan lewat lagu. Akhirnya saya bikin lagu Balai Rancah, itu awal mula pembikinan itu. Dan sebelumnya juga saya punya lagu juga waktu saya punya komunitas mancing mania Indonesia itu, Petis Mania Indonesia yang ada di Sukoharjo, yang sekarang sudah nggak saya urusin lagi. Ya saya merambah ke dunia wisata ini. Wisata ini saya juga bikin lagu karena apa, saya pengen up ataupun orang kenal itu Balai Rancah itu apa sih, jadi kepo lewat lagu Balai Rancah itu apa. Oh ternyata Balai Rancah itu wisata sama kuliner, seperti itu. Jadi kenapa judulnya saya kasih Balai Rancah, karena emang saya mau beriklan lewat lagu ini gitu. Gitu ya Pak. Dan mungkin selama ini Pak, dari 2 bulan ini, berapa rilis lagu yang sudah Pak Andi ciptakan? Sudah 6 lagu, alhamdulillah sudah 6 lagu. Dalam 2 bulan ya Pak? Dalam 2 bulan. Itu ciptaan Pak Andi sendiri? 60% ciptaan saya, 40% kombinasi sama teman-teman. Misalnya saya yang ngarang ngarang ceritanya, teman saya yang ngasih nadanya kayak gitu. Dan ada beberapa juga yang saya bikin semuanya kayak gitu. Gitu ya. Iya. Mungkin dari segi lirik dari lagu itu Pak, itu Pak Andi ambil dari mana? Kalau lirik kebanyakan saya ya pernah menjalani ya kisah hidup ya. Soalnya kisah hidup itu lebih mudah kita membikinnya daripada yang enggak kayak gitu. Jadi istilahnya flashback ke belakang dulu saya ngapain, saya tulis akhirnya ya udah saya jadikan lagu itu. Termasuk Balai Rancah ini sejarahnya seperti apa, itu karena ada sejarahnya, makanya itu saya bikin seperti itu. 2 lagu ya Pak ya? Iya, dulunya ada orang yang patah hati di sini, akhirnya ketemu, seperti itu. Saya ambil kisah-kisah. Iya, ada sebuah cerita. Apa yang saya bikin lagu pasti ada ceritanya, dan itu kisah nyata semua. Gitu. Dan di sini pun ada kaitannya juga perjodohan. Jadi nanti Balai Rancah 2 ada, itu nanti ketemuan antara kemarin yang sudah pisah, sekarang jadi bertemu dan akhirnya nanti menikah. Insya Allah nanti bulan Juni, kalau nggak Juli ya, insya Allah Juli, karena Juni nanti saya mau mengeluarkan single lagi, salah satunya nanti mau dibawakan sama Arda kalau jadi ya, yang Ngelus Dodo itu nanti emang sengaja nggak saya keluarkan, itu saya dedikasikan untuk Arda. Ya karena kemarin Arda juga sempat bercerita saya mau bawain lagu Om Andi gitu. Akhirnya saya bikinkan lagu dan besok insya Allah bulan Juni nanti rilis single perdana Arda di tahun 2022 nanti. Judulnya Ngelus Dodo nanti sama Arda Tatu itu.
Yang kemarin Pak, tentang ciptaan lagu Pak Andi yaitu Matur Suwun Gusti ya, Iya. yang kemarin diangkat ditayangkan di berita Foretik dengan YouTube. Awal mula Pak Andi kenapa membuat lagu sebuah judul Matur Suwun Gusti? Ya, itu inspirasi dari teman-teman saya yang saya kenal dan tidak saya kenal. Banyak sekali orang mengalami masalah dalam menjalankan segala sesuatu bisnis lah. Jatuh bangun, merangkak dari nol. Dia nggak tahu apa-apa soal usaha ini, dia ikut menjalani, akhirnya jatuh, akhirnya bangkit lagi, ganti usaha apa lagi, akhirnya jatuh lagi. Akhirnya banyak sekali teman-teman sekarang yang mungkin menemuin kesuksesan dari itu jatuh bangun itu karena mereka berani mencoba meskipun bukan bidangnya. Jadi mereka menjalani spekulasi. Saya bilang spekulasi. Kalau orang mau berspekulasi dan dia nggak takut jatuh, pasti dia akan sukses. Suka nggak suka? Iya, suka nggak suka. Kayak contoh-contohnya banyak sekali. Ada di sana mungkin musisi A, B, C maupun pengusaha A, B, C yang jatuh bangun merangkak dari bawah sekarang menemui kesuksesan. Dan doa saya dari lagu ini, semoga saya juga bisa sukses seperti orang-orang yang sudah sukses saat ini. Jadi itu mengisahkan matur nuwun. Saya sendiri sudah saya syukurin lah, meskipun sedikit banyak ada kesuksesan dikit lah. Hari-hari saya, hidup saya lebih baik dari yang kemarin. Makanya meskipun saya belum sukses yang sesuai yang saya inginkan, tapi saya sudah merasakan ada peningkatan drastis dalam hidup saya. Jadi kisah matur nuwun Gusti itu seperti itu. Jangan pernah takut mencoba segala sesuatu kalau pengen sukses, meskipun bukan bidangnya. Iya, kadang kan orang itu gini loh, mau menjalankan sesuatu itu bukan bidang saya nggak bisa. Jangan bilang nggak bisa sebelum mencoba. Saya sendiri apa-apa saya coba. Jadi saya akan mencoba 1, 2, 3, 4. Udah kelimanya saya nggak bisa, berarti saya nggak bisa. Ngelas aja saya bisa. Jadi apapun yang orang bilang bukan bidangnya, saya pengen menjalani karena itu sesuatu tantangan buat saya sendiri gitu. Apakah awal jalan itu adalah dari awal kesuksesan juga Pak? Iya, itu kesuksesan yang tertunda menurut saya. Karena ya mungkin ya kita kan nggak tahu rahasia ilahi. Kita sukses nanti di bidang apa, nggak tahu kalau kita nggak mencari. Oh iya, saya nyoba ini dulu bisnis ini, ternyata nggak sukses, ganti bisnis ini. Akhirnya yang kuasa kan memberikan, loh ini loh, kamu cocoknya di sini. Kalau kita nggak mencari, kita nggak akan dapat seperti itu. Karena emang meskipun basic saya dan keluarga itu di basic beras, saya pengen wacana lain itu seperti apa, saya bisa nggak menjalankannya gitu. Jadi saya ya istilahnya putar balik, nggak ngikutin arus keluarga yang di perusahaan beras. Jadi saya merangkak dari nol, dari pemancingan, dari kuliner, dari wisata, dan ini mencoba ke dunia musik lah. Iya, Gitu ya Pak. seperti itu. Beras sampai saat ini keluarga masih menjalankan ya. Sehari alhamdulillah bisa kirim ke Jakarta itu sekitar 300 sampai 500 ton per hari. Itu masih dikirim ke Jakarta. Cuma itu yang ngelola ya keluarga saya, ya kakak, ya ibu kayak gitu. Gitu ya Pak Andi. Iya, saya yang keluar jalur sendiri. Sebenarnya saya itu kalau di bidang beras itu paling jago, itu kata ibu seperti itu. Nggak apa-apa ya Pak Andi, tergantung kesan Iya, yang kita ambil. karena saya pengen mencari jati diri nanti itu apakah saya keberuntungan saya hanya di beras sesuai alurnya keluarga atau nanti saya sukses di bidang lain, kan wallahu alam, kita nggak tahu. Makanya ini semua saya coba yang menghasilkan uang banyak, nanti yang mana kan kalau kita nggak mencoba kita nggak bakalan tahu. Karena saya pengennya itu lebih, karena saya pengen sukses. Karena apa? Saya pengen banget satu hal, saya pengen selalu berbagi. Saya itu paling sedih kalau nggak bisa berbagi sama teman, sama kerabat, sama orang-orang yang membutuhkan. Itu susahnya minta ampun. Karena jiwa saya dari kecil sampai sebesar ini itu berbagi adalah nomor satu buat saya. Iya. Ya ini berarti yang dapat saya ambil dari sebuah cerita yang Pak Andi lakukan, ada harapan dari sebuah kita lagu yang Pak Andi terbitkan ya Pak. Iya. Tentunya mungkin Pak, rencana ke depan dengan adanya lagu-lagu yang Pak Andi ciptakan mungkin berapa Pak harapan atau Harapan saya kalau soal YouTube ya, YouTube itu nggak akan matinya. Cuma saya agak sedikit kecewa ya, kenapa saya nggak bikin YouTube itu 5 tahun yang lalu. Waktu itu saya punya masa banyak sekali dan saya juga public figure di dunia mancing.
Ya, tapi tidak ada kata terlambat, makanya saya bikin sekarang ini, saya bikin YouTube, saya bikin ngarang lagu, saya nyanyikan sendiri, ada beberapa lagu suruh saya nyanyikan teman-teman juga. Karena apa? Mungkin bulan ini nggak laku, bulan besok nggak laku, tahun besok, suatu saat pasti akan laku. Karena saya punya kepercayaan diri, suatu saat pasti lagu saya akan laku. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus optimis. Rahasia ilahi kapan itu akan laku itu kan kita nggak tahu ya. Namanya ini juga merangkak dari nol soal di dunia musik kayak gitu. Iya. Terus tadi mungkin yang terakhir mungkin ada yang mau Pak Andi sampaikan untuk para musisi di luar sana. Nah, seperti apa Pak? Ya, pesan saya sih buat musisi-musisi yang punya karya maupun suara bagus-bagus, jangan pernah takut ataupun minder sama teman-teman. Nanti kalau lagu saya kepublikan takut di EC itu kebanyakan kan kayak gitu. Jangan. Pokoknya sebaik apapun dan seburuk apapun namanya seni ya, karya itu nggak ada yang bilang jelek. Itu seperti itu. Jadi kita santai aja lah, orang mau cemooh apa masa bodoh, yang penting aku mau berkarya, ini seniku gitu. Seni kan nggak harus bagus juga, jelek kan juga seni juga. Namanya seni itu baik bisa jadi buruk, buruk bisa jadi baik juga. Iya, tergantung orang yang menilai seperti apa. Jadi banggalah buat teman-teman yang bisa bener-bener bernyanyi, suaranya bagus, punya lagu. Ayolah di share ke publik aja, jangan disimpan untuk nyanyi sendiri, jangan. Kalau nggak mau yang wah ya kita bikin akustik aja, genjreng-genjreng kita upload, tahu aja itu bisa membuahkan hasil nantinya jadi booming kan kita nggak tahu. Tapi iya, jangan takut mencoba, percaya diri aja gitu loh. Ada di Pak Andi juga ya, musisi Iya. baru ya. Dan dulu juga pernah jadi pembalap ya? Iya. Pembalap ya Pak Andi? Iya. Tahun berapa Pak itu kira-kira? Saya balapan dari tahun 2000 sampai 2008. 2008 saya sudah lengser, terus saya pengen cari wawasan lagi, saya terjun ke dunia mancing. Ya, ngelola komunitas-komunitas mancing. Karena saya tuh paling suka bergaul sama banyak teman. Jadi pengen jadi orang multi talent lah, ditempatkan di mana aja bisa. Iya, gitu. Tapi dari pembalap jadi pengusaha pemancingan, wisata, sekarang jadi sosok musisi ya, Pak. Biasa. Ya, terima kasih Pak Andi atas waktu antara kita kali ini.